Kali ini kita akan membahas fenomena second account. Apa sih second account itu? Kenapa banyak orang membuatnya? Apa dampaknya bagi kesehatan mental? Dan yang paling penting, bagaimana cara kita mengantisipasi fenomena ini agar tetap sehat secara psikologis? Kita kumpas. 3, 2, 1. Kita kupas secara tuntas. Second account adalah akun media sosial tambahan yang dibuat seseorang selain akun utama mereka. Biasanya akun ini digunakan untuk berbagai tujuan, seperti mengekspresikan sisi lain dari diri yang tidak ingin ditampilkan di akun utama, berbagi cerita secara anonim, atau bahkan untuk menghindari pengawasan orang-orang terdekat. Penyebab fenomena second account sebenarnya sangat berkaitan dengan dinamika psikologis dan sosial yang dialami oleh banyak orang, terutama di era digital saat ini. Salah satu penyebab utama adalah kebutuhan akan privasi yang lebih besar. Di akun utama, seseorang seringkali merasa harus menampilkan citra yang sempurna atau sesuai dengan ekspektasi lingkungan sosialnya, sehingga mereka merasa tidak bebas untuk mengekspresikan sisi lain dari diri mereka. Akibatnya, mereka membuat akun kedua sebagai ruang aman untuk berbagi hal-hal yang lebih pribadi atau berbeda tanpa takut dihakimi. Selain itu, tekanan sosial juga menjadi faktor penting. Banyak orang merasa takut jika pendapat, minat, atau perasaan mereka yang sebenarnya tidak diterima oleh teman-teman atau keluarga di akun utama. Dengan second account, mereka bisa lebih leluasa mengekspresikan diri tanpa harus menghadapi risiko penolakan atau kritik langsung. Fenomena ini juga erat kaitannya dengan proses eksplorasi identitas, terutama bagi remaja dan dewasa muda yang sedang mencari jati diri. Akun kedua menjadi semacam laboratorium untuk mencoba berbagai sisi kepribadian, minat, atau bahkan gaya hidup yang belum tentu mereka tampilkan di akun utama. Tidak kalah penting, ada juga alasan untuk menghindari konflik atau menjaga jarak dari orang-orang tertentu. Misalnya, seseorang mungkin ingin berkomunikasi dengan kelompok tertentu tanpa diketahui oleh keluarga atau teman dekat, sehingga second account menjadi solusi praktis. Namun di balik semua itu ada juga dorongan untuk mendapatkan validasi sosial yang berbeda, di mana second account ini bisa menjadi tempat untuk mencari perhatian atau pengakuan yang mungkin tidak didapatkan di akun utama. Fenomena second account memiliki dampak yang cukup kompleks karena bisa membawa efek positif sekaligus negatif bagi penggunanya. Dari sisi positif, keberadaan second account seringkali memberikan ruang yang lebih bebas dan aman bagi seseorang untuk mengekspresikan diri tanpa takut dihakimi oleh lingkungan sosialnya. Ini sangat penting terutama bagi mereka yang merasa tidak nyaman atau tertekan untuk selalu tampil sempurna di akun utama. Dengan akun kedua, mereka bisa berbagi perasaan, minat, dan pemikiran yang lebih jujur dan otentik yang pada akhirnya bisa membantu proses eksplorasi identitas dan pengembangan diri. Selain itu, second account juga bisa menjadi outlet emosional yang sehat, di mana seseorang bisa melepaskan stres atau beban pikiran tanpa harus khawatir tentang reaksi negatif dari orang-orang terdekat. Namun, fenomena ini juga membawa dampak negatif yang tidak bisa diabaikan. Mengelola dua akun sekaligus bisa membuat seseorang merasa terbebani dan stres, karena harus menjaga dua persona yang berbeda dan berusaha agar keduanya tidak saling bertabrakan. Hal ini bisa menimbulkan kebingungan identitas dan perasaan tidak utuh terhadap diri sendiri. Selain itu, kecanduan media sosial bisa meningkat karena waktu dan energi yang harus dikeluarkan untuk mengurus kedua akun tersebut. Risiko privasi juga meningkat, terutama jika akun kedua digunakan untuk hal-hal yang lebih sensitif atau kontroversial. Dalam beberapa kasus, second account bisa menjadi sumber konflik jika identitas atau aktivitas di akun tersebut terbongkar dan menimbulkan ketegangan dengan orang-orang di sekitar. Mengantisipasi fenomena second account memerlukan pendekatan yang menyeluruh, baik dari sisi pencegahan maupun penanggulangan, agar kita bisa menjaga kesehatan mental dan keseimbangan diri di dunia digital. Untuk pencegahan, langkah pertama yang sangat penting adalah membangun kepercayaan diri yang kuat. Ketika seseorang merasa nyaman dan percaya diri, mereka cenderung tidak merasa perlu menyembunyikan sisi lain dari diri mereka di akun terpisah. Kepercayaan diri ini bisa dibangun melalui penerimaan diri, pengembangan kemampuan sosial, dan lingkungan yang mendukung.
Selain itu, pengelolaan privasi di akun utama juga sangat membantu. Dengan memanfaatkan fitur-fitur privasi yang ada, seseorang bisa mengatur siapa saja yang bisa melihat konten mereka, sehingga mereka tetap bisa mengekspresikan diri tanpa merasa terlalu terbuka atau terpapar. Lingkungan sosial yang suportif juga menjadi kunci pencegahan. Ketika Anda berada di dalam komunitas yang menerima dan menghargai keberagaman ekspresi diri, tekanan untuk membuat second account biasanya berkurang. Edukasi digital juga tidak kalah penting agar kita memahami risiko dan manfaat media sosial sehingga bisa menggunakan platform tersebut dengan bijak dan sehat. Sedangkan untuk penanggulangan, langkah pertama adalah melakukan refleksi diri secara jujur. Memahami alasan mengapa seseorang merasa perlu membuat second account bisa menjadi titik awal untuk mencari solusi yang sehat. Jika tekanan sosial atau konflik internal menjadi penyebab, konsultasi dengan psikolog atau konselor bisa sangat membantu untuk mendapatkan perspektif dan strategi coping yang sehat. Selain itu, membatasi waktu penggunaan media sosial juga penting agar tidak terjadi kecanduan yang memperburuk kondisi mental. Langkah lain yang efektif adalah mencoba mengintegrasikan sisi-sisi diri yang berbeda secara perlahan. Dengan begitu, seseorang bisa lebih harmonis dalam mengekspresikan dirinya tanpa harus memisahkan identitas di akun yang berbeda. Ini tentu membutuhkan proses dan dukungan, tapi hasilnya bisa sangat positif untuk kesehatan mental jangka panjang. Fenomena second account sebenarnya adalah cerminan dari kebutuhan kita sebagai manusia untuk diterima dan mengekspresikan diri. Namun penting untuk tetap menjaga keseimbangan agar tidak berdampak negatif untuk kesehatan mental kita. Saya selesai sampai di sini. Kita akan berjumpa lagi di minggu depan dengan video menarik lainnya. Terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama channel Bahas Psikologi. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk konten-konten menarik lainnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga.